Itu dulu mas, satu Vespa juta. Sekarang satu Vespa berjuta-juta. Satu Vespa berjuta maklar. Pancamu bal. Jadi kayak wanita mandiri, oper gigi pakai tangan kiri. Asik. Mbak Anti datang nih. Kok kenal? Di Mbak Anti. Halo Mbak Anti, apa kabar? Halo. Nah, Mbak Anti, aslinya kan gitu Mbak? Sragen. Sragen terus? Jadi sebenarnya orang tua aku tuh aslinya Mbak gitu. Tapi aku Sragen. Masalahnya orang tua bapakku kan tentara dan jenisnya tidak pindah. Terus aku ndelalai lahirnya Kabupaten Sragen. Kabupaten. Nah terus iki kan Rene kita mau ambil Vespa. Aku minta tolong sama Mas Adit buat ngopo njak tolong aku tak dol. Vespane ku. Ojo Mas. Kemarin kan Mas Adit sempet ngobrol buat ngajakin Vespaan lagi. Nah, kendalanya adalah Vespaku tuh sekarang nggak ada di Solo. Vespaku tuh ada di Sragen. Di tempatnya Mas Dika. Mas Dika juga Sali. Dia tuh adalah ketua. Siapa itu Dika itu Mas Dika itu? Ketua Paguyuban Skuter Sragen yang. Jadi tuh dia yang dulu ngenalin aku sama Vespa. Ceritanya mengko wae, Mbak. Nah, kita kan wis jam semene gitu, wis siang kan kita udah schedule jam selak kawanan selak panas, akhirnya langsung cabut aja. Oke. Saya mau ambil sabunnya, nggak tahu Vespa. Halo. Nanti ceritain sekelas dong Mbak. Vespamu itu Vespa apa Mbak? Vespaku Vespa spesial. Jadi small jenis frame berarti ya? 90 cc. Itu udah lama belimu? Aku pengen ceritanya mongko wae. Beliku ya tahun berapa ya? Jadi tuh aku dulu tuh pengen punya motor lawas tapi duduk Vespa sakjane, Mas. Apa? BSA? Norton? Ya ampun. Motor lanang ngono ya? Anu Mas, aku dulu pengennya duwene Grand Bulus. Nah, itu terus diceper. Anak senja. Ya, itu anak senja, Mbak. Dipangmu ya. Oh my god. Ceper kok. Tenan. Jadi dari itu sekarang belum musim kayak gitu, aku udah kepikiran aku pengen duwe kui gitu tuh. Grand klasikan ya. Grand Bulus sing apa gitu jenenge, sing Grand itu strippingnya. anu lho, Mbak, dikasih air setetes gitu loh. Bensin ding, kasih bensin setetes gitu udah dia udah mau jalan loh. Saking ngirite. Lah ya pelan nenek ragren yo prima lah ngono gitu loh. Maksudnya aku pengen punya itu karena aku kan berprofesi sebagai seorang marketing. Apa itu? Marketing yang suka ngetel. Aku dulu kerja di Pemda, tapi kontrak terus habis itu keluar. Nah, aku di Pemda tuh kenal sama teman-teman Vespa itu. Jadi Vespanya Vespa klasik sama bapak-bapak kayak gitu-gitu. Terus tertarik. Tapi sebelum itu aku udah bisa naik Vespa. Soalnya masku aku dari SMP udah bisa naik Vespa. Udah touring maksudnya? Belum naik Vespa tok. Yang vlognya Karanganya kita mau ke Sragen ke tempatnya Mas Dika, bengkel yang dipasrahin sama Mbak Antik. Nyimpen Vespanya, merawat Vespanya. Iya. Ya, setol ya. Cukup lah. Tahu Bang. Udah sampai Sragen, teman-teman. Oke. Lanjut jalan biasa. Oke, kita makan dulu ya. Breakfast dinner sekaligus lunch di Soto Girin, Sragen. Nikmat. Soto Girin ternyata tidak di Wonogiri, tapi di Sragen. Di Sragentina. Cus. Ada tulisannya pendiri. Ayo ngomong. Nanti cari gang. Sampai juga.
ini Mas Albi. Selamat datang di rumah Mas Dika. Assalamualaikum. Ngapa Mas? Iya, sama. Ini gendok namanya. Gendok namanya Gendok ya? Iya, ini Happy Salma. Baik, kamu tahu dong? Masih ingat caranya nyalain nggak? Masih dong. Masih dong. Matinya juga masih ingat. Wajah-wajah terharu. Aduh, udah 5 tahun giring. Jadi kemarin tuh aku sempet udah kesini buat ngeliatin gitu, dan aku bilang kalau Mas Dika besok Selasa aku ambil ya gitu. Soalnya mau ada yang bantuin bawa. Ini mau dibantuin sama Mas Adit buat dibawa. Iya, juga. Kita apa? Pakai buat reading acara Mbak Mus juga. Ya nanti gampang lah, Mas Indu. Iya, salah nih, melu. Gas aja loh gitu. Iya, pantalmu balong. Wanita mandiri apa gigi tangan kiri? Aduh. Terus kalau jaga gini tuh Ini jaga gini? tetap dong, ngerti dong. Ya, bener ini pakai. Jadi event event berat, terus juga jangan pikir ini karena kecil bisa, bukan. Jadi ada tekniknya toh. Tekniknya. Iki serba tumbuhan. Dan ini mesti kakinya buat standarnya mesti sama. Terus nanti yang gerak cuman dengkul letok nenek nih, ya toh. Aku masih ingat semuanya. Please. Enggak tahu sih. Jadi gini. Nah, ini ceritanya aku dulu tuh kan awal-awal Vespa Lenjen numpak Vespa, gue kan dipinjemin sama Mas Dika. Nah ini yang dipinjemin ini Racuni berarti Mas Dika ya. Mas Dika sama Harun. Mas Dika sama Harun, Mas. Itu namanya cuplis. Kalau cuplis ini PTS, 100 cc ya Mas ya. Kalau punya aku tadi genduk itu 90 cc. Merah-merah semua apa? Seneng merah atau biru? Enggak, masih kebetulan. Kebetulan nenek catnya apa? Iya. Terus dapat itu juga pas merah ya Mas ya. Ini aduh. Ini dijual yang di Mas. Ini dijual. PS. For sale. Serada. Film Mas. Berapa ya? 8,5. 8,5 jetong. Sing iki? Oh, itu enggak itu. Oh. Nanti enggak dulu. Saya ini enggak ini. Bawa pulang yang mana Mbak? 3 semua. Silakan Mas. Ora be, aku udah. Wani monggo. Itu bawa Vespanya Mbak Antik yang siapa tadi namanya? Genduk yang merah di depan itu tadi. Yoi. Hari ini apa? Rana, ini. Terus Mas ya? Nanti silakan membuka acara pernikahan kita berdua ya. MC wedding, biasa MC wedding. Jangan dong Mas. Nah. Biar Mas ini podcastmu jadi apa Mas? Ini podcastku gini, namanya Tete Skut. Nah, itu Tete Toko Skut tuh bahas yang hubungannya dengan Vespa dan kehidupan di Vespanya itu. Skuteris. Oke. Kan kemarin tadi di Solo kan Mbak Antik bilang kalau minta tolong mau ngambil Vespa nih, Vespa nih deh. Kita udah di Seragen. Akhirnya Vespa nih neng di Mbak, neng Seragen. OTW Seragen ke tempatnya Mas Dika. Tadi yang bilang ngobrol tentang Mas Dika, ini dia beliau orangnya. Nah, Mas Dika itu siapa tuh Mbak? Mbak Antik yang kenalin. Jadi Mas Dika ini adalah yang meracuni saya. Aku tuh mungkin sesuai sama namaku ya. Apa Bi? Antik itu kan klasik ya. Jadi nilai itu aku tuh seneng sesuatu yang berbau klasik. Oh, di hubung-hubungke enggak apa piye? Ora, jadi tenan itu. Kayaknya iya ya Mas ya. Karena sebelum suka Vespa tuh sebenarnya aku sudah berniat untuk beli motor lawas. Motor Jepang. Tapi Itu konsul sama Mas Dika juga? Iya. cerita ya. Mbak jerumuskan ke Vespa orang neng ngopo sik ngono. Ben sing angel digawe ngono sik. Mas Dika tuh orangnya tuh enggak sing gitu juga.
dia tuh juga support gitu. Yo nanti nek ada info-info tak kabari. Sampai satu ketika tuh aku tuh kayaknya pengen punya, aku tuh numpak Mio Mas. Aku Mio, aku sales waktu itu, marketing salah satu estetik klinik di Sragen. Larisa. Oh ya, Larisa. Begitu sponsor. Ende punya kenalan Larisa supaya bisa endorse sponsor. Oh bisa nanti tak bongkar langsung. Mbak, pegawai Larisa. Gitu, terus habis itu kan tapi aku tuh pengen aku tuh dari kecil senengnya beda gitu loh. Jadi beda karo kancane. Kancane seneng karo Ceylon Seven, aku seneng karo slang gitu misalnya. Kancane seneng karo Vertical Horizon, aku senengnya karo Alanis Morissette gitu loh. Jadi udah tahu kan judul-judulnya band-bandnya siapa itu, udah bisa menebak umurnya berapa? Umur tuh ada konangan. Wes. Habis itu ya udah aku suka yang klasik sebenarnya Mas gitu. Terus akhirnya satu ketika kapan ya Mas impianku bisa terwujud ya. Kira-kira kan biro tau ya wi 2 yutonan iso jaman semono ya Mas. Bulan suwi ya. Apa? Grand ya? Oh, itu sekitar 2 juta. 2 juta nah. Terus ambil satu ketika tuh aku nge-MC neng Elitsa waktu itu kelingan aku karo Cik sapa to? Cik Vera ya Elitsa terus sing duwe. Aku terus Cik aku izin sebentar ya. Apa neng juga duit kanggo jajan yo. Aku ning nggon ATM BCA ning Bank neng di Matahari Sragen. Aku mau ngambil uang 50.000. Ternyata di situ ada 5.150.000 ya. Wih, iki duitnya sapa? Aku ngerti. Aku terus ning ngone Elitsa lagi. Cik, aku ada duit 5 juta uangnya siapa aku nggak tahu Cik gitu ta. Wes ambil lo. Cepet hilang gitu. Nah, terus habis itu wes aku langsung tak kuras. Aku itu tak kuras 5 juta. Habis itu toh aku nggak tahu ini duit sopo. Aku langsung kepikiran bisa iso tak lu tuku grand iki. Loro ya. Grand bulus itu toh. Guys toh. Habis itu lanang wedok seternake bulusnya ya. Itu impianku gitu kan dicaper gitu kan nganggo helm bathok ala-ala waktu itu masih boleh kan gitu. Iya. Terus habis itu si siapa Mas Dika tak ajak rembukan terus akhirnya Mas gak situ keren tak aku nelpon lagi toh. Lah opo? Enek Vespa ora gitu. Terus akhirnya Mas Dika tanya-tanya akhirnya ketemu Mas Ipung ya. Mas Ipung Solo. Oke, Mas Ipung. Kemarin itu ke 4,5 ya kalau nggak salah. 4,5. Jadi 5 juta. Oke, podo karo Cuplis. Padahal Cuplis itu Vespa yang tadi di frame tadi ada yang merah itu ya? Betul. Yang merah itu Vespanya Mas Dika. Yang ceritanya jadi maharnya Mas Dika. Kalau dia nanti ketemu sama pujaan hatinya. Oh itu belum? Pas itu belum, berarti Mas Dika? Oh gitu. Terus ini jilian setik. Si Cuplis jilian sek. Oh ben kamu itu seneng ro Vespa, ben kamu itu kulino pakai Vespa. Suka dukanya gitu. Terus ya udah. Akhirnya duka terus. Selama deket sama Mas Dika tuh nggak duka ya, tenang aja gitu. Penting enak sinyal ya buat telepon dan ya aja. Betul banget. Jadi habis itu terus ya udah aku akhirnya kemana-mana pakai Cuplis kan. Tapi terus aku dapat transferan nyasar 5 juta itu. Itu nyasar tenan Mbak? Nyasar bener. Itu kayak anugerah dari Gusti Allah tuh gue aku gitu. Akhirnya aku punya Vespa. Harganya berapa Mas? 5 juta ditawar jadi 4,5 juta. Sekarang berapa harga PTS? Serasa dijelaskan masih tidak dogelo. Berapa harganya? 4,5 ya? Mantap. Tahun berapa itu? Tahun berapa sih Mas? Waduh, sekitar 2012-an. 2012. Oh, 2012. Iya, 12 atau 13. Tahu Mas. Sekitar tahun ini. Oh, 2012. Masuk Jemurah ya Mas ya? Iya. Oleh 4,5 ya? Pasaran lah. 2011 2012 ya. Nah, itu toh. Wes habis itu dan itu pas. Gila lah, udah ngedal. Sekarang tuh 40 juta. Tambah 0 siji lah ya. 40-an ya. Tambah 0 siji. Tambah 0 siji. 4,5 Saya tambah 0 siji. Dan itu BPKB, STNK semua komplit. Gitu dan pas tak naikin ternyata lebih empuk daripada Cuplis. Maaf loh. Tapi emang latihannya tuh. Kalau udah Vespa, kalau udah pernah ngerasain satu Vespa terus ngerasain Vespa lagi bisa ada pembandingnya ya Mas ya. Iya, betul. Misalkan Mbak Antik kemarin dulu baru pakai satu Vespa yang si Cuplis itu. Setelah pakai Vespa yang lain bisa beda-beda ya. Ya gitu. Jadi serunya tuh kalau Vespa tuh yang pertama tuh ya aku ngerasa kayak
udahlah, aku daripada motor Jepang, kita bukan selera Jepang men, seleranya Eropa sorry gitu, seleranya Eropa bukan Jepang. Apalagi cewek kalau udah pakai Vespa itu udah jadi pusat perhatian ya Mas ya. Gitu. Jadi aku kan waktu itu itik-itik buruk rupa jarang jadi pusat perhatian. Waktu itu terus habis itu ya wes, aku terus punya Vespa itu sejarahnya itu Mas. Kenapa milih small frame Mas? Pilih kayak small frame, nggak super sprint? Ya karena PTS itu kan identik sama cewek Mas. Itu motor dibuat khusus buat cewek sebenarnya sih. Tapi sebelumnya itu Mas Dika juga punya Vespa small large frame lain selain ada. Enggak dia Mbak Antik nggak nyoba? Udah pernah nyoba juga sih. Tapi kan kalau dilihat cocoknya itu lebih cocok ke yang small frame. Masa tuh Mbak, ini ugal-ugalan loh. Cocok karo cuman gini, jadi gini, itu toh, terus habis itu aku punya pikiran lagi, wah ini kalau ini kudu tuku yang cc-nya lebih gede. Misalnya sprint gitu tau aja. Jadi aku iso gas rodok banter gitu kan. Jadi kalau misalnya jadi pas waktu posisi aku punya Vespa, itu bukan sing kayak anak-anak zaman now sing Vespane dijileke nek aktivitas sehari-hari pakai yang lain gitu kan. Aku bener-bener yang tiap hari tuh pakai Vespa. Serius? Jadi aku ke buat Klaten. kerja juga? Iya, buat nge-MC tuh sampai Klaten tuh aku pernah ngalamin jam 3 pagi berangkat dari Sragen ke Klaten naik Vespa. Tenan atau Mbak? Sendiri. Tenan demi Allah. Dan itu alhamdulillah lancar. Terus maksudnya emang adanya motor itu atau memang pengen motor itu? Ya udah. Terus ya seru aja gitu loh. Ngawur. Jadi aku pernah ngalamin yang trouble Vespa di mana karbonnya bocor ya Mas yo. Lepas. Karbu lepas. Terus bocor. Anggapannya bocor. Padahal lebih parah ya lepas. Ya, itu dari Solo ke Sragen tuh macetnya bisa sampai lebih dari 10 kali. Jadi di kop iso jalan toh tekan dalan melepak wes. Aku meneh gitu toh. Ya wes, itu yang pernah aku alami. Pokoknya Mas Dika tuh bilang, kamu kalau jalan Vespa sendiri yang penting pertama nih ya, cewek-cewek ada tips dari skuteris Ladies Scoot tips yang buat perjalanan pakai Vespa. Apa ya Mbak? Apalagi Vespa gembreng ya. Vespa gembreng. Vespa klasik ya. Vespa ya. Ngomong-ngomong soal gembreng, minum dulu. Terima kasih untuk ini Pak Bud ya. Pak Bud, oh ya kita sekarang lagi ini ada di ngopi sawah. Aku lali mau tuh ngolah pikir sawaya. Ini tempat kopi yang bukanya sebentar lagi buka ya. Betul. Temennya Mas Dika dan Mbak Anti di Sragen. Kalau teman-teman Solo yang kenal sama band Samalona. Surakarta Jakarta. Surakarta. Nah itu ini Jimbe yang pegang Jimbe. Pak Bud tuh yang pegang Jimbenya di Samalona. Sekarang tinggal di Sragen. Nanti kapan-kapan thank you Pak Bud. Boleh di sih? Oke. Dulu. Enak banget ya ngene Mas. Jadi kayak pinggir sawah gitu. Anginnya angin seger ini, angin sehat. Asik ya. Ya wes Mas. Sampai tips yang Aku gini, Mas, terus ngono yang macet yang dalan piye gitu. Terus apa macet yang dalan? Terus pokoknya gini tik. Mas Dika yang bilang gitu gimana? Pokoknya nanti kue yang penting gawa handphone, pulsa, iya betul. Kunci utama itu. Duitnya nomor sekian. Baterai harus sinyal ya. Terus habis itu ya anggota Komsel lah ya kalau malah nyebut ke mana. Terus ada ngono kuwi gawa kunci busi gitu lah. Aku terus diajarin gimana caranya ngeresi busi nek pas lagi apa mlepek, apa reget, apa ngupil gitu. Sama Mas Dika yang ngajarin. Iya. Oke. Mantap. Selamat datang Mas Agung. Ada Mas Agung lewat. Ini sahabat juga gitu. Terus apa ki jenenge? Kuwi ya Mas ya sing tak eling-eling kuwi sih. Jadi sama bawain loh. Bawa Amril ya Mas ya. Amplas buat nambah. Oh gitu. Jadi itu yang selalu. Tapi selama kemarin pegang Vespa ada trouble gitu nggak? Ya sering toh Mas. Yang busi, karbu lepas tadi ya Mas ya. Sering karena aku makainya tiap hari. Jadi bukan pas di Sragen. Ya di Sragen ya di luar kota. Di Sragen telepon Mas Dika.
kalau di Sragen pernah tuh sing koplingnya pedot ya tahu. Dan ini kudu ngegas terus nganti tekan gone nek mandeng teng Bangjo engko wis sembuh. Itu juga udah pernah gitu kan. Jadi alhamdulillah itu pernah terjadi tapi di Sragen, enggak di luar kota Sragen gitu kan. Jadi ya udah bisa mengkondisikan hubung-hubung saya nganti jalan iki longgar. Gitu, dan Sragen kan lalu lintasnya nggak sepadat Solo. Jadi akhirnya bisa ke bengkelnya Mas Dika dan dibenerin itu. Kalau repedot gue mau gitu. Terus ya banyak sih kejadian gitu tuh, dan kayaknya cewek ciwi-ciwi zaman sekarang nggak bakal ngalamin. Kayak sama-sama dulu. Mas Dika, pertama ketemu Mbak Antik suruh nyariin Vespa itu yakin nggak Mbak Antik pengen mengendarai Vespa? Kalau yakin nggak yakinnya sih itu. Opung-opung belara awor. Pertamanya sih nggak yakin. Jawabnya opung-opung belara. Pertamanya belum yakin, makanya itu dari awal sudah kasih pinjem dulu sama si Cuplis. Biar dia tahu dulu bagaimana naik Vespa itu. Nanti ada kendalanya, gimana dia ngatasinya. Ya, itu berapa lama pinjem Vespamu, Mas? Oh, lama. Lupa ya, berapa lama itu? Beberapa bulan, hampir setengah tahun. Hampir setengah tahunan. Ya itu mungkin dia sudah paham lah, sedikit-sedikit paham tentang Vespa, dia akhirnya berani masuk terjun ke Vespa. Pakai Vespa. Iya, beli itu dapat transferan gratis tadi. Serius ya? Serius, Mbak? Serius itu. Jadi terus habis itu kan Antik Wijaya tuh orangnya jujur. Aku habis itu datang ke BCA. Pas ekonomiku udah mulai ini kayaknya udah mulai nih, aku bilang, Mbak, kemarin aku dapat transferan nih gini-gini. Wah, itu salahnya salah, dibalikin aja. Terus waduh, kalau balikin udah habis Mbak duitnya gitu kan. Wes tadi abang. Tadi Vespa abang tadi ya. Terus habis itu ya udah, terus habis aku gajian, setiap gajian itu pasti habis. Jadi ke debit. Jadi mbaknya tuh akhirnya ketahuan kan, aku ketahuan. Sebenarnya kalau aku diem itu nggak ketahuan. Kan akhirnya ke debet sampai akhirnya waktu itu gajiku sak yuto 250. Jadi aku ke debetnya sekitar 4 bulan. Nah, selama 4 bulan ini aku hidup dari jualan online. Jadi aku malah apa jadi jualan gajiku habis. Yang jelas tuh Vespa barokah lah ya, karena hidup-hidup pinjaman tanpa bunga gitu. Jadi waktu itu kan Mas, kalau yang Mas Dika, kalau yang Vespanya itu kan yang milihin Mas Dika atau gimana? Aku pengen piye gitu tuh. Anaknya kuwi ya kebetulan itu. Temen itu ada punya barang itu. Tapi yang merekomendasikan Mas Dika. Jadi Mas Dika tuh nyebar kayak siapa sih yang punya dagangan gitu tuh. Dulu tahun 2014 ya? 2012 ya. 2012. Itu lewat apa, Mas? Kalau sekarang kan pakai ada Instagram, dulu Facebook. lewatnya lewat BBM itu. BBM. Share-sharean ya. Broadcast ada golek Vespa lur dari status itu ya, dari statusku ya. Iya. Oh iya, BBM ya. Dulu 2013 itu BBM ya. Berarti belum ada Instagram, jual beli Instagram gitu kayak belum kayak gini ya. Facebook udah ada. Facebook. Jadi apa tuh? Ya wes. Terus ngecek Vespanya itu sama Mas Dika? Iya, semuanya sama Mas Dika. Jadi aku tuh marahi bengkel ki. Pernah mbak apusi ya, Tom? Iya, no. Mas, tak omongi. Aku sebagai tak ijolis kopi itu. Ini kemarin wes digregek loh ya. Itu sampai sekarang itu sekitar 5 tahun di bengkelnya Mas Dika. Ya, itu jadi ceritanya habis nikah. Otomatis kan aku kan habis nikah terus meteng aku. Kredit ya, sibuk enggak? Hamil gitu kan. Terus habis itu kan aku mulai ya udah berarti Vespanya enggak kepake. Dan rumahku tuh dulu belum ada kanopinya. Carportnya tuh belum ada kanopinya. Jadi tuh Vespa tuh kudanan kepanasan. Sampai akhirnya cat iki dari merah ke cat yang aslinya kelihatan. Bukan cat aslinya juga sih, soalnya dulu juga timpaan ya? Luntur, Mas. Luntur. Jadi bukan cat merah juga dulu ya, Mas ya? Aslinya di STNK atau di merah, Mas. Aslinya merah? STNK merah. STNK merah? Dan sananya pas pertama kali? Wah, gue BPKB, lihat BPKB. Oh, no. Ya hilang BPKB nih, Mbak. Ada. Oh, jangan salah, BPKB pernah tak jaminkan pas waktu kur. Dulu. Vespa ini? Payu. Oh, lele. Tipsnya piye, Mbak? Gimana teman-teman skucing? Aku sama siapa gini sih? Orang dalam? Sama mantri ini bilang, Mbak, iki barang antik loh. Iki regane iki luwih larang seko BPKB ini. Mbak Antik bilang gitu. BPKB ini Mio gitu, Mio-ne mah tak jual gitu kan. Iki wae sing tak lebokke, iki anu terus iki.
iki regane lu larang lho, tenan lho. Iki urip kabeh lho STNK. Tapi ya wis akhirnya Vespa tahun 82 dienggo jaminan pirang juta? Di waktu itu 20 juta. Wah. 20 juta. Ya ada ya. Ini tak dol. Oh, jadi kan aku terus udah ada apa Matic yang baru lagi gitu kan karena ini BPKB udah di rumah lagi. Udah di rumah lagi sekarang udah aman lah ya gitu. Tinggal pajaknya tahun berapa itu yang dijaminkan itu? Pas tahun berapa itu? Jaminkan tahun berapa ya? 2014. 2014 BPKB spesial 90 ya Mas ya? 90 20 juta. Ya saiki sing duwe BPKB PTS ndang jamin no 100 juta. Iya. Apa? Berarti selama 5 tahun di tempatnya Mas Dika? 5 tahun ada ya? 5 tahun lebih tuh Mas. Lali aku ya. Banget kok. Jadi tuh Mas ini pokoknya catnya dibagusin. Mas Dika cat ulang ya? Iya, itu ulang, cat ulang. Copot mesin atau? Iya, bongkar mesin juga itu. Pas dicat terus berhenti lagi berapa tahun? Ada setahun Mas. Oh, berarti ngecatnya baru aja ini ya? Iya. Setahunan ada itu. Jadi aku deposit duit gitu sama Mas Dika. Mas ada duit segini, tak deposit duit segini. Tuh iPhone sih ngecatnya sesuk ada ya. Tuh epoxy sih. Epoxy naruh ngecatnya sesuk. Apa yang paling Mas, aku tuh kan rumahku tuh kan nggak berpagar ya. Jadi aku pengen tuh ada kuncinya. Jadi kan Vespa zaman sekarang kan kayak ini wis angel ya Mas. Iya. Tuh ada kuncinya. Jadi iya. Oh, ada kunci stang. Kunci stangnya. Mas Dika bisa sampai cariin Mbak Antik Vespa itu Mas Dika itu sebenarnya bengkel atau ikut klub atau gimana Mas Dika? Ya alhamdulillah ikut dua-duanya Mas. Bengkel juga. Berarti juga, servis juga ya. Servis juga. Jual beli. Terus jual beli insya Allah kalau ada rezeki. Habis ini nanti Mas Dika fokus ke jual beli karena kesehatannya nih lagi sedang menurun ya Mas Dika. Jadi belakangan ini lagi nggak fit, akhirnya nanti akan alih profesi jadi jual beli spare part. Pokoknya segala sesuatu tentang Vespa langsung ke Mas Dika. Terus klub juga? Klub ya? Iya Mas, tergabung juga. Klub apa Mas? Klub itu Paguyuban Skuter Sragen. Paguyuban Skuter Sragen. Ketuanya dari Mas Dika. Pas ya? Oh, Pavesa salah 3 ya? Paguyuban Vespa salah 3. Paguyuban Skuter Sragen. Nah, Mas sejak kapan Vespanan? Ikut Paguyuban atau nganu Vespa sejak 2000 berapa? Di Vespa itu dari tahun 2004 Mas. 2004 sampai sekarang. Berarti mengalami masa-masa di mana Vespa itu pilihan terakhir orang yang nggak punya uang buat kendaraan, sampai sekarang pilihan utama orang yang punya uang untuk beli Vespa. Gitu ya Mas ya. Oke, apa Mas yang lintas beda generasi, lintas generasi dan lintas apa ya kayak awal-awal yang zaman dulu Mas. Lintas generasi berpespa ya. Dulu kan 2004 mungkin harga Vespa disamakan. 2004 itu harga Vespa masih sangat murah banget Mas. Dan itu pilihan terakhir uang duwe motor ya Mas ya? Ya bisa dibilang gitu ya. Kalau nggak obvious banget. Dulu saya pernah itu tahun 2004 naik Vespa itu jadi ejaan Mas sama teman-teman itu. Itu Mas Dika masih kuliah atau masih sekolah lulus SMA. Lulus SMA itu pernah sama teman-teman itu dibully ya. Anak muda kok naik Vespa. Vespa apa Mas? Vespa pertama itu Bajaj. Bajaj India. Itu pun di komunitas namanya juga teman-teman itu juga dibully juga Mas. Wah ini Tuan Takur datang dari India. Iya. Wah. Kalau naik Excel, wah ini kepala sekolah teko. Serba salah ya pokoknya. Tapi ya ini Mas, seiring berjalannya waktu, sekarang harga Vespa itu bisa dibilang tinggi banget lah. Lagi saya pernah ketemu sama teman dulu yang pernah bully saya itu Mas. Nah, sekarang ya sudah berbalik dia. Iya. Kamu enak punya Vespa. Lah dulu dibully. Kemudian Mbak C ya. Itu 2004 dah. Iya. Bisa sampai bengkel itu karena Mas Dika ikut Vespanan dulu atau basicnya udah bengkel? Enggak, itu kan dulu ikut-ikutan aja Mas di Vespa itu. Kalau dari sekolah sih saya malah SMA Mas dulu. Nggak ada tujuan ke mesin atau apa itu nggak ada. Cuma kita sering kumpul di bengkel sana. Saya kan ada di bengkel di Ringin Anom sana.
Terus kebetulan saya dulu juga masih pengangguran. Seneng dolan. Ya ikut gabung, akhirnya ngewangi kene gitu. ya ikut bantu-bantu di bengkel situ. Sambil belajar lah Mas. Itu lumayan sampai ada 3 tahunan saya ikut di situ. Ikut bengkelnya Mas Hendro. Iya, sampai akhirnya buka bengkel sendiri. Mas Dika, kadang kan ada skuteris yang menganggap cocok-cocokan bengkel. Iya. Nah, itu Mas Dika sendiri dari sudut pandang Mas Dika sebagai engineering atau montir bengkel Vespa itu benar nggak sih Mas? Vespa itu atau punya karakter atau hanya sekedar kendaraan apa memang ada sugesti aja atau apa feel memang aku ngono Vespa itu cocok-cocokan kalau gitu. menurut saya Mas ya, yang seperti yang sudah saya alami sendiri. Vespa itu bukan cuma sekedar kendaraan ya Mas. Betul. Itu Vespa kayak punya itu roh gitu kayak punya roh. Jadi kita itu gimana ya Mas ya? Harus itu bisa mengikuti itu Vespanya. Kalau motor-motor sekarang itu yang mengikuti kita kan, kita mau kenceng yes kita. Tapi kita kalau sama Vespa, betul. Kita harus mengikuti Vespanya. Nek Vespanya lagi nggak beres ya memang ADW kudu sabar gitu. Jadi nggak bisa dipaksa kalau Vespa itu. Tapi ini Pak Guyuban masih aktif atau gimana? Masih aktif Mas. Iya, masih aktif. Ini teman-teman malah lagi pada touring kan? Iya, ini teman-teman baru kemana? Kegiatan touring ke Flores. Oh iya? Flores iya. Berarti nanti pulang balik pas Vespa World Days mungkin? Iya, masuk acara Bali. Berapa orang Mas? Ini yang di Flores 11 orang. 11 orang. Nah, Mas Dika 2000 berapa ikut paguyuban skuter Sragen? Tergabung ya itu 2004. Mas. Sampai sekarang membernya tambah atau? Tambah terus Mas. Tambah terus dan banyak sekali. Banyak yang nggak kenal juga. Adik-adik ini kan banyak sekali Mas sekarang gitu. Dari penambahan kui yang beda dari tahun-tahun lalu, tahun-tahun 2000 periode 2004-2010 kita anggap tahun 2010-2011 kita perubahan yang signifikan dari Vespana itu membernya itu sendiri bedanya apa Mas? Bedanya sih apa ya, kalau anak-anak sekarang itu lebih mengutamakan kecepatan Mas. Dari beda sama yang generasi yang lama. Generasi yang lama yang penting motor itu jalan sehat, bisa kumpul bareng. Trouble yang grup isinya. Iya, tapi kalau mau ngomongin kelebihan Vespa ya, pertama tuh yang bikin aku tertarik solidaritasnya. Aku tuh ngerasa prihatin sama kondisi teman-teman anak-anak Vespa zaman sekarang tuh beda sama dulu. Vespa zaman sekarang misalnya enek koncone enek Vespa lion yang dalan macet ya don't care. Liwat wae. Ya ini ra iso dandani. Arep dulu. Aduh, aku yang nyopot busi ra iso ya. Kebanyakan gitu. Mungkin ngono ya Mas ya. Iya kan Mas, beda gitu loh. Kayaknya ada penurunan. Kadang nyetapi, aduh nyetapi ra iso ya. Nah, itu dia, tapi setidaknya kan berhenti dulu gitu. Betul. Mesti mandek, ngopo, piye, raketang terus ditekok ke piye gitu. Sekarang tuh kayaknya mereka hanya sebatas style ya Mas ya. Jadi rasa satu Vespa sejuta saudara itu perlahan tuh kayak mulai luntur gitu loh. Jadi rumang saku loh Mas kayaknya ngono. Jadi kayaknya udah nggak berlaku lagi. Itu ngomong-ngomong yang mogok itu tadi Mbak Atik pernah nggak mogok neng dalan ditulungi? Sering. Bian. Sama yang sama yang pengendara Vespa juga atau orang lain atau orang sing pakai motor yang lain? Pengendara Vespa, iya, motor lain banyak. Karena motor lain kita ternyata yang biar cah Vespa kayak gitu-gitu. Terus paling yo di step kayak gitu-gitu. Terus yo kui yang menarik lagi dari Vespa itu nek ngaranku tuh itu tadi 1 juta satu Vespa sejuta saudara. Terus itu dulu Mas, satu Vespa juta. Sekarang satu Vespa berjuta-juta. Satu Vespa berjuta makelar. Saya gitu Mas, golek Vespa ya angel ya. Iya. Vespa angel. Ini fenomena apa sih? Apa Mas? Fenomena apa kok sekarang Vespa harganya kayak gini? Atau mungkin semua barang antik ya? Iya semua Mas ini. Semua barang antik mungkin. Nggak cuma Vespa kan sekarang yang trennya lagi klasik ya. Harganya. Barang-barang antik baik kendaraan ataupun minyak goreng. Aduh, langsung roaming. Itu itu fenomena simpi itu Mas. Apa yang disebabkan oleh atau teman-teman dari skuteris orang lama, maksudnya orang lama itu orang yang sudah puluhan tahun dolanan Vespa melihat itu kayak gitu. Kayak Mas Dika kan belasan tahun ngono Vespa.
Ya kalau aku pribadi itu untuk ini Mas, apa ya? Untuk Vespa ini semakin mahal ini Mas. Itu kan salah satu faktornya itu dari penggemarnya sendiri. Penggemarnya itu semakin tahun semakin tambah kok. Semakin tambah, sedangkan unitnya itu tidak diproduksi lagi. Dan Hukum pasar akhirnya kan. Iya. Hukum Dan pasar. satu orang Jadi itu mau tuh nggak bisa mau dapet, harus punya 2 mengikuti. Itu. Satu, kalau kita misalnya udah punya Vespa 1 tuh rasanya pengen nambah meneh. Kurang kok kita ya. Kurang. Jadi wah iki wis duwe iki, wah pengen ngerasakan duwe iki. Jadi kita kayak gitu. Terus Kurang apa orang yang ngangsuran? ya, Ngangsuran itu ngalut deh. Ya, tapi- Mending liane lah ngono. tapi tetap Mas, tetap itu tuh kayak gitu tuh, itu tuh mesti ngono Mas. Jadi wah pengen duwe iki. Sing paling penak itu naik Vespa itu sekarang jadi pusat perhatian ya. Ya. Di lampu Sama merah. kalau pas lagi touring gitu loh Mas, kenikmatannya didapetin nggak sih sama anak-anak zaman now? Cie. Dulu gimana? Dulu be. Jadi kalau touring sama teman-teman slow ya. Slow. Pernah Mas Slow Jika? but sure. Pernah berdua? Pernah Beramai-ramai sama Mas Beramai-ramai. Gak dia juga. yang dulu. Gedean. Pernah. Iya. Gila aja. Mbak apa kejadian? Mbak Vespa. Bener. Emangnya gede banget. Sekol Sragen yang dieng biasa. Ngene lo ya. Kelet. Mulai sing kemeng pumpune. Arep ngene ya, ora penak arep-arep. Arep rada mundur ya sing arep ora rumangsa. Yes, jangan ini ngombe galian benggang ini aku. Terus kan, habis itu Mas, kalau lewat apa tuh jenenge? Perbukitan tadi. Jadi itu kayak kumbang-kumbang yang beriringan gitu. Oh iya Mas, iya ya. betul. Apalagi kita Vespanya klasik ya Mas ya. Jadi warnanya ada merah, kuning, gitu-gitu. Jadi seru gitu. Itu dialamin nggak sama yang sekarang gitu? Kalau Sekarang sekarang Vespa racing ya kayaknya. enggak Mbak, kalau sekarang itu gini. Yang penting acara itu, yang penting ada dokumentasinya. Anak sing moto kuwi tetap rame. Oke. Yang penting kan kita Vespanan ready lah kota-kota Solo sekitarnya. Anak sing moto. Next ada acara lagi. Iki ini ada reading lagi nih. Wah, neng kono ndek ben enak difoto ya. Aku ben oleh frame ya, Pak Pasti Vespa. rame ya. Nah, itu pasti rame. Sekarang kayak gitu. Dan kalau Stok DP ya Mas ya? stok ngasih makan sosial media, stok DP juga. Stok DP saiki ngono ya. Mas Dika, jadi kan ketua paguyuban selama 24 ya, ikut paguyuban Vespa Sragen. Untuk jadi ketua itu dari 2013-nya. Sampai sekarang. Iya, sampai Nah, sekarang. itu dulu dan sekarang peminatnya ladies scootnya, skuteris cewek-cewek itu banyak atau lebih berkurang atau gimana sekarang Mas? Kalau dulu tak pengamatannya itu banyak Mas untuk Oke. ladies scootnya, tapi kok Sekarang semakin kesini itu malah berkurang ya untuk Vespa klasiknya sih Mas. Itu Kalau tak Matic-nya amati, banyak. ya, tapi kalau untuk yang di Matic itu banyak sih lumayan ceweknya. ya. Adik-adik, malah adik-adik ya, Iya. adik-adik tenan loh. Wah, Cik jangan SMA Matic gitu. Lah terus Mbak Matic, kok pernah milih Vespa Matic Mbak? Selain mahal, giling, kartu jetong ya, bisa buat DP rumah ya. Iya, jadi Kok orang nggak rugi kan? sih selain mahal. Lebih simpel lah. Gitu. Selain mahal, tapi sebenarnya sih dibalik itu semua menurutku Vespa klasik itu lebih punya nilai histori yang tinggi gitu kan. Terus udah gitu kan sudah tidak diproduksi lagi. Betul. Terus udah gitu kan bodinya itu kan dari besi ya. Kalau Iya, yang dari plat. ya, besi ya plat ya. Kalau yang sekarang kan dari atom ya Mas ya. Plat juga tapi satu frame ya. Itu yang Vespa Matic itu sekarang Ya plat juga. Plat gitu juga. atom, Plat Mas. tapi nggak full Mas. Nggak full. Ada campuran plastik juga sekali. Karena kan menyesuaikan. sing utama ya Bimo ya larang ya. Ya saiki ya larang. Iya. Vespa Matic karo klasik ya larang. Untuk mendiskreditkan sebuah brand, jadi ya jujur-jujuran ngono loh. Jadi itu Sempat kepikiran kemarin. Oh iya enggak. Awal kamu cerita tadi pengennya memang seneng sing klasik ya, seneng antik betul. ya. Terus udah gitu kan made in-nya itu yang bener-bener dari ini tuh diimpor langsung dari Italia gitu kan. Kalau yang sekarang kan pabrikannya Thailand ya Mas ya. Thailand. Tapi kalau apa jenenge brandnya memang brand Italia, tapi pabrikannya ini diproduksi di Thailand gitu. Jadi sekarang ketika aku naik Vespa aku tuh yang sekarang tuh iki kok Eropa ini. Sorry ya, selera kita selera Eropa men, yes. Berarti udah berapa lama
naik Vespa si cupliknya buat kerja itu? Aku gendok menanku. Oh iya gendok, sorry gendoknya. Gendok sama cupliknya. Aku ke aktivitas itu yang benar-benar aktivitas full itu buat kerja. 3 tahun. 3 tahun loh. 3 tahun Pak Vespa terus. Buat aktivitas ya. Itu nggak mikir kan mesti buat boros yang jelas. Mungkin kan pasti kan aktivitas itu kan kerjaan itu kan sama cepat sama waktu kayak gitu dipikir nggak? Nah, kebetulan pas waktu itu kan lokasi Sragen ki sepiro to Mas gedine gitu loh. Jadi sama ini loh Mas. Jadi kebetulan kota-kota. Jadi aku dari kantor instansi sini ke sini prospek-prospek cewek-cewek yang ku prospek karena aku di estetik klinik ya. Sebenarnya sih timbang banget. Aku naik estetik klinik yang kutawarkan produk kecantikan, tapi aku Vespaan yang sometimes itu bisa macet di jalan terus aku penuh dengan keringet loh. Tapi alhamdulillah tuh semesta mendukung. Asik. Jadi kalau dari circle lingkungan pergaulan Mbak Antik sendiri pas selama pakai Vespa itu cewek-ceweknya atau teman-teman Mbak Antik yang cewek gimana memandang Mbak Antik? Wedi atau enggak, maksudnya mereka sering manja sama aku malah. Jadi kan menganggapku tuh cowok gitu. Jadi tuh aku ki memang ngomongnya tomboy ya Mas Yobian. Jadi seneng sesuatu yang agak maskulin gitu. Jadi teman-temannya Mbak Antik juga no problem dengan Mbak Antik pakai Vespa itu. Malah kadang suka pengen diajarin kayak gitu kan, seru. Mbak Antik gimana caranya nih Mbak Antik ya manja-manja gitu kan gitu. Wah aku nek cowok nek aku dari koin aku pasti seneng. Ciwi-ciwi touring ke Dieng ya Mas ya? Dia berapa? Nek Dieng aku gonceng Mas. Oh iya, terus goncengers. Kalau yang lain ya paling ke Tangmangu ke situ-situ sih aku ya nek cedak-cedak ya Mas ya. Sama aku jalan kalau bisa ke Klaten sendiri pernah, ke Sukoharjo berkali-kali, main ke Neverland. Terus saiki piye Mbak Antik untuk ladies good yang kadang merasa takut dengan numpak Vespa enggak? Mogok peringatan nanti enggak. Itu cukup beralasan saudari-saudariku karena sekarang global warming sudah mengancam bumi dan kayaknya semakin panas memang ya. Global itu ya. Ini kayaknya memang apa itu jenenge memang ini. Tadi tips aja, tips supaya masih tetap skuteran, masih tetap cantik dan aman, safety kayak gitu piye Mbak? Ya nek gitu ya berarti nek Vespa aku iki kalau aku ya nyamannya adalah sering-sering ke bengkel. Kamu kalau misalnya jadi anak skuter, yo wes kamu berarti mau nggak mau ikut jadi masuk di komunitas. Oh kalau jadi, ada itu ya paling enggak itu ada kalau ada trouble butuh spare part apa informasinya ada. Gampang. Terus kamu sering gaul sama anak bengkel Vespa yang bener ya. Jadi ya bukan bermaksud untuk ini juga karena kan kadang-kadang ya cocok-cocokan selera sih ya. Kalau pengen Vespamu banter ya ada spesialis Vespa sih banter. Vespamu pengen Vespamu sing standaran ada juga bengkel yang spesialis standaran kayak gitu ya Mas. Jadi kayaknya dicocokin juga sama kadang-kadang tuh mekanik yo cocok-cocokan karo Vespane dhewe yo. Iki nu wonge canggih banget sih. Iki wonge canggih banget. Dandane mesti gue pasiennya kok ngendi-ngendi. Tapi rong karuan tites di tangan iki. Padahal si B cuman dia tuh mekanik yang dari kota kecil gitu, tapi malah tites terus gitu benerinnya gitu. Terus untuk itu sih ikut klub itu komunitas terus apa? Terus menit terakhir, oke. Ngomongnya 10 menit terakhir. 10 menit. Apa nih? Ya wes komunitas terus apa meneh ya Mas ya? Kayaknya dilanjut. Ikut komunitas terus apa meneh ya nek cewek ya? Oh iya. Ikut komunitas, terusan konsisten. Konsisten ngapain nih? Konsisten ya kowe iki memang bener-bener pengen ngopeni motor tua karena motor tua iki ragate ya oke. Jadi itu biayanya juga lebih banyak daripada motor baru gitu kan. Yang namanya antik itu open-openan itu angel memang. Iya benar. Yang jelas jangan takut Mas. Jangan takut naik Vespa. Dari Mas Jika sendiri. Tips untuk teman-teman ladies good yang pengen masih tetap Vesparan sampai sekarang. Ya udah naik aja nggak masalah. Mungkin punya warisan dari KKE, dari orang tuanya, dari bayi. Itu kan kadang minder. Ini yang detail. Kadang kan minder dan belum ada informasi aku iki Vespane piye ya, kadang cuman di sini tok kan gitu Mas. Enggak apa-apa ya, intinya jangan takut Mas.
langsung aja pakai, kalau bisa itu punya nomor bengkelnya. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung konfirmasi sama bengkelnya. Aku yang jelas. Itu udah dijamin aman kok, Mas. Setiap sebulan sekali mesti tak gondeng Mas Dika. Mas, ini dicek meneh Mas. Make sure jangan sampai aku nanti dijalan kenapa-kenapa. Itu yang dulu gitu. Jadi sebulan sekali tuh di ya. Dan akhirnya jadi buat kerja juga. Iya, buat kerja tiap hari, Mas. Oke. Menarik kan teman-teman obrolan kita tentang Ladies Good dan Mas Dika yang rencana ngambil Vespa-nya Mbak Antik dan sampai ke Omah apa ini tadi? Ngopi sawah. Kita udah di ngopi sawah sama Lona. Mas Bud sama Lona. Iya. Mas Bud sama Lona. Kita akan off air lanjut ngobrol dengan Mas Bud. Terima kasih Mbak Antik. Thank you, Mas Dika. Oke, sama-sama. Mantap. Panjang umur untuk semua hal baik. Iya, wanita mandiri oper gigi pakai tangan kiri. Yes.